Babesi kaya mendadak desa Cikadut terkenal sebagai desa sepi dan miskin. Namun, semuanya berubah saat Pak Salim, seorang petani biasa, tiba-tiba membangun rumah mewah bertingkat. Ia membeli tanah warga, membangun toko besar, dan bahkan menyumbang mesin. Warga heran, dulu, Pak Salim hidup pas-pasan. Kini, uangnya seolah tak bersumber, namun yang paling aneh, setiap malam Jumat Kliwon, halaman rumah Pak Salim gelap gulita, dan suara aneh seperti tanah dikorek-korek terdengar samar dari balik kebun. Belakangnya, babi dua kuburan tersembunyi rian, pemuda desa yang curiga, memutuskan menjintai bersama temannya, Uyan. Mereka menyelinap ke kebun Pak Salim saat malam Jumat. Di sana mereka melihat sebuah gundukan tanah baru. Di atasnya, berdiri sesajen kepala ayam, benda tuyul rupa, dan kain kafan. Di tengah malam, tanah itu bergoyang dan sesosok pocong muncul perlahan dari dalam gundukan. Pocong itu tidak melompat, ia melayan. Wajahnya rusak, matanya hitam, dan dari mulutnya mengalir darah kental. Rian dan Uyan lari terbirit-birit, nyaris tak selamat. Bertiga bayi yang hilang beberapa minggu kemudian, desa diguncang berita menjadikan seorang bayi warga hilang dari dalam rumah, meski semua pintu terkunci. Di teras, hanya ada selembar kain kafan basah berbau busuk. Warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan Pak Salim. Beberapa mengatakan melihat sosok pocong muncul dari halaman belakang di rumahnya lalu menjelajah di hutan bambu. Namun Pak Salim selalu tersenyum tenang, bahkan mengundang warga makan besar setiap kali ada bayi dihilang. Beberapa peryanyian darah Rian mendata di dukun tua bernama Mbah Kirno, satu-satunya orang yang tahu soal pesugihan pocong. Ia menjelaskan bahwa ada peryanyian kuno jika seseorang menumbalkan darah murni bayi, maka pocong penjaga kekayaan akan muncul dan menjaga kekayaan sang pemuja. Namun, jika tumbal berhenti pocong dia akan menuntut keluarga si pelaku. Suara-suara tangisan bayi mulai terdengar tiap malam dari arah rumah Pak Salim. Beberapa asap pocong warga akhirnya marah. Dipimpin Rian, mereka menyerbu rumah Pak Salim. Api pria itu sudah menjilan. Di ruang bawah tanah, mereka menenakan deretan guci berisi rambut, darah kering, dan tulang bayi. Dan di tengah ruangan sebuah kafan tergantung, basah dan berdarah. Tiba-tiba, dari sudut tembok, pocong besar muncul dan melayang cepat ke arah warga. Suaranya bukan rintihan, tapi iritan menyayat seperti manusia yang terbakar hidup-hidup. Beberapa warga jatuh pingsan, beberapa lainnya trauma seumur hidup. Penutup saat itu, rumah Pak Salim dikosongkan dan dijadikan tanah terlarang. Namun setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada yang mendengar tangisan bayi dan suara kain kafan terseret tanah. Jika kau melewati hutan bambu desa Cikadut dan melihat kain putih tergeletak di jalan, jangan ambil, jangan tenggok, dan jangan bersuara. Sebab pocong itu masih mencari tumbal barunya.